Suatu sore, saat Rio sedang berjalan-jalan di sekitar kompleks, ia melihat seorang wanita yang menarik perhatiannya. Wanita itu adalah Bu Melati, istri dari tetangga sebelah rumahnya. Bu Melati berusia sekitar 40 tahun, namun pesonanya tak lekang oleh waktu. Ia memiliki kulit yang halus, rambut panjang yang tergerai indah, dan senyuman yang mampu membuat hati siapapun bergetar. Saat itu, Bu Melati sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya, mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan anggun. Rio merasa ada sesuatu yang berbeda saat melihat Bu Melati. Ada ketertarikan yang tak bisa ia jelaskan. Ia memperhatikan bagaimana Bu Melati bergerak, bagaimana sinar matahari menyinari wajahnya, menciptakan aura yang memikat. Tanpa sadar, Rio terhenti sejenak, terpesona oleh keindahan wanita di depannya. Bu Melati, yang merasakan tatapan Rio, menoleh dan memberikan senyuman hangat. Senyuman itu seolah mengundang Rio untuk mendekat. "Selamat sore, Nak. Kamu baru pindah ke sini, ya?" Tanya Bu Melati dengan suara lembutnya. "Selamat sore, Bu." "Iya, saya baru pindah. Nama saya Rio," jawabnya, berusaha menahan rasa gugup yang tiba-tiba muncul. "Senang bertemu denganmu, Rio. Aku Bu Melati. Jika butuh bantuan atau informasi tentang lingkungan ini, jangan ragu untuk bertanya," katanya sambil tersenyum. Percakapan singkat itu menjadi awal dari kedekatan yang tak terduga. Sejak saat itu, Rio sering melihat Bu Melati di halaman rumahnya, dan mereka mulai saling menyapa setiap kali bertemu. Rio merasa nyaman berbicara dengan Bu Melati, dan sebaliknya, Bu Melati juga menikmati kehadiran Rio yang ceria. Hari-hari berlalu, dan Rio semakin sering membantu Bu Melati dengan berbagai pekerjaan rumah. Suatu hari, saat Bu Melati meminta bantuan untuk memperbaiki keran yang bocor, Rio dengan senang hati menyanggupi. Ia datang ke rumah Bu Melati dengan peralatan yang dibawanya. Saat ia bekerja, Bu Melati berdiri di sampingnya, mengawasi dengan penuh perhatian. "Terima kasih, Rio. Kamu sangat membantu," kata Bu Melati, matanya berbinar penuh rasa syukur. "Tidak masalah, Bu. Senang bisa membantu," jawab Rio sambil tersenyum. Saat Rio memperbaiki keran, ia merasakan kehadiran Bu Melati di sampingnya. Aroma parfumnya yang lembut mengisi udara, membuatnya merasa tenang dan nyaman. Dalam momen itu, Rio tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang ke arah Bu Melati. Ia melihat bagaimana rambutnya yang panjang tergerai indah, dan senyumnya yang tulus membuat hatinya bergetar. Setelah selesai memperbaiki keran, mereka duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, membahas berbagai hal mulai dari hobi hingga impian. Rio merasa seolah mereka telah mengenal satu sama lain sejak lama, meskipun baru beberapa minggu mereka bertemu. "Rio, kamu punya banyak impian, ya?" tanya Bu Melati, menatapnya dengan penuh minat. "Iya, Bu. Saya ingin menyelesaikan kuliah dan memiliki karir yang baik. Tapi, saya juga ingin menjelajahi dunia, melihat tempat-tempat baru," jawab Rio dengan semangat. "Wah, itu luar biasa. Aku selalu percaya bahwa hidup ini harus diisi dengan pengalaman," kata Bu Melati, senyumnya semakin lebar. Dalam percakapan itu, Rio merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Ia merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Bu Melati. Setiap kali mereka berbicara, hatinya berdebar-debar, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Namun, ia juga menyadari bahwa Bu Melati adalah seorang istri, dan perasaannya ini mungkin tidak seharusnya ada. Di sisi lain, Bu Melati juga merasakan ketertarikan yang sama. Ia merasa hidupnya yang monoton mulai berwarna dengan kehadiran Rio. Meskipun ia mencintai suaminya, ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali saat bersama Rio. Ia menikmati setiap momen yang mereka habiskan bersama, meskipun ia berusaha menahan perasaannya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras, Bu Melati menceritakan tentang masa mudanya. "Dulu, aku juga punya banyak impian. Tapi seiring berjalannya waktu, aku lebih fokus pada keluarga," katanya dengan nada melankolis. Rio mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman perasaan Bu Melati. "Bu, tidak ada kata terlambat untuk mengejar impian. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai," ujarnya, berusaha memberikan semangat. Bu Melati menatap Rio dengan tatapan penuh haru. "Kamu benar, Rio. Kadang aku merasa terjebak dalam rutinitas.
Tapi, berbicara denganmu membuatku merasa lebih hidup. Katanya, suaranya bergetar. Malam itu, saat Rio pulang ke rumah, pikirannya dipenuhi oleh sosok Bu Melati. Ia tidak bisa tidur, memikirkan senyuman dan tatapan mata Bu Melati yang penuh makna. Ia merasa bingung dengan perasaannya, antara rasa hormat dan ketertarikan yang mendalam. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan mereka telah mengubah hidupnya. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin erat. Rio sering membantu Bu Melati, dan mereka semakin sering berbagi cerita. Namun, di balik semua itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Keduanya saling merasakan ketertarikan yang mendalam, namun belum berani mengungkapkannya. Mereka terjebak dalam perasaan yang rumit, antara keinginan dan tanggung jawab. Suatu malam, saat Rio sedang duduk di teras rumahnya, ia melihat Bu Melati di halaman. Wanita itu tampak merenung, seolah memikirkan sesuatu yang dalam. Rio merasa dorongan untuk mendekat, namun ia ragu. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Melati adalah sesuatu yang tidak biasa, dan ia tidak ingin melangkah terlalu jauh. Namun, saat Bu Melati menoleh dan melihatnya, ia tersenyum. Senyuman itu seolah mengundang Rio untuk mendekat. Dengan hati yang berdebar, Rio berjalan menuju Bu Melati. "Bu, ada apa?" Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tanyanya, berusaha terdengar santai. Bu Melati menghela napas. "Aku hanya merenung tentang hidup. Kadang aku merasa kehilangan arah." Jawabnya, matanya menatap jauh ke depan. Rio merasakan keinginan untuk menghibur Bu Melati. "Bu, hidup ini penuh dengan liku-liku. Yang terpenting adalah kita tetap berusaha dan tidak menyerah." Ujarnya, berusaha memberikan semangat. Malam itu, saat mereka berbicara, Rio merasakan bahwa perasaan di antara mereka semakin kuat. Ia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Namun, ia juga menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. Keduanya terjebak dalam perasaan yang rumit, dan belum siap untuk menghadapinya. Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara Rio dan Bu Melati semakin terasa. Setiap pertemuan mereka dipenuhi dengan tawa dan obrolan yang semakin intim. Rio merasa seolah ia telah menemukan sahabat sejatinya dalam diri Bu Melati, sementara Bu Melati merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang dalam hidupnya. Namun, di balik semua itu, ada ketegangan yang terus mengintai, seolah-olah mereka sedang berjalan di tepi jurang yang dalam. Suatu sore, saat Rio sedang duduk di taman kompleks, ia melihat Bu Melati sedang berjalan menuju arah yang sama. Wanita itu mengenakan gaun berwarna biru muda yang menonjolkan kecantikannya. Rio tidak bisa menahan diri untuk tersenyum saat melihatnya. Bu Melati menyadari tatapan Rio dan membalasnya dengan senyuman hangat. "Selamat sore, Rio. Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Bu Melati, mendekat. "Selamat sore, Bu. Saya hanya menikmati udara sore." "Bagaimana dengan Bu Melati?" jawab Rio, berusaha terdengar santai. "Aku baru saja selesai berbelanja. Ingin berjalan-jalan sebentar," katanya sambil menunjukkan tas belanjaan di tangannya. Tanpa berpikir panjang, Rio menawarkan diri untuk menemani Bu Melati. "Bolehkah saya ikut? Saya bisa membantu membawa tasnya," ujarnya, dengan nada penuh semangat. Bu Melati tersenyum. "Tentu saja, Rio. Terima kasih." Mereka berjalan beriringan, dan Rio merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Setiap langkah terasa lebih ringan, dan obrolan mereka mengalir dengan lancar. Rio tidak bisa mengabaikan betapa menawannya Bu Melati saat ia berbicara tentang hal-hal kecil dalam hidupnya. Ia terpesona oleh cara Bu Melati mengekspresikan diri, dan hatinya berdebar-debar setiap kali mereka saling bertatap mata. Saat mereka tiba di taman, Bu Melati mengajak Rio untuk duduk di bangku. "Mari kita istirahat sejenak," katanya sambil mengatur tas belanjaan di sampingnya. Rio duduk di samping Bu Melati, merasakan kedekatan yang semakin intim. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian. Namun, di tengah percakapan yang hangat itu, Rio merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya, dan ia tahu bahwa Bu Melati merasakan hal yang sama. "Rio, kamu tahu, kadang aku merasa hidup ini monoton. Sejak menikah, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah," kata Bu Melati, suaranya lembut namun penuh makna. Rio menatapnya dengan penuh perhatian. "Bu,
Hidup ini memang bisa terasa monoton, tapi kita bisa menciptakan momen-momen berharga. Seperti saat ini, berbicara dan tertawa bersama. Jawabnya, berusaha memberikan semangat. Bu Melati tersenyum, namun ada kerinduan yang terlihat di matanya. Kamu benar. Kadang aku merindukan masa-masa ketika aku masih muda dan bebas. Saat aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Katanya, suaranya bergetar. Rio merasakan dorongan untuk menghibur Bu Melati. Bu, tidak ada kata terlambat untuk mengejar impian. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Mungkin, kita bisa menjelajahi tempat-tempat baru bersama. Ujarnya, berusaha memberikan harapan. Mendengar kata-kata Rio, Bu Melati menatapnya dengan tatapan yang dalam. Kamu tahu, Rio, berbicara denganmu membuatku merasa hidup kembali. Seolah-olah ada harapan yang baru. Katanya, suaranya penuh emosi. Saat itu, Rio merasakan getaran di dalam hatinya. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, namun ia ragu. Ia tahu bahwa Bu Melati adalah seorang istri, dan perasaannya ini mungkin tidak seharusnya ada. Namun, saat ia melihat mata Bu Melati yang penuh harapan, ia merasa dorongan untuk melangkah lebih jauh. Bu, Rio mulai berbicara, namun kata-katanya terhenti. Ia merasa bingung dan takut akan konsekuensi dari pengakuannya. Bu Melati menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang ingin kamu katakan, Rio? Tanyanya, suaranya lembut. Rio menghela napas, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku tertarik padamu, Bu. Ungkapnya, suaranya bergetar. Mendengar pengakuan itu, Bu Melati terdiam sejenak. Ia merasa jantungnya berdegup kencang. Rio, ia terhenti, bingung dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi, ia merasa terkejut. Namun di sisi lain, hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Maafkan aku jika aku melangkah terlalu jauh. Aku hanya tidak bisa menahan perasaan ini, lanjut Rio, merasa cemas. Bu Melati menatapnya dengan tatapan yang dalam. Rio, aku juga merasakan hal yang sama. Namun, aku adalah seorang istri. Ini sangat rumit, katanya, suaranya penuh keraguan. Rio merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata Bu Melati. Ia tahu bahwa situasi ini sangat sulit. Namun ia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Aku mengerti, Bu. Aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi, aku tidak bisa berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Ujarnya, suaranya penuh kejujuran. Bu Melati menghela napas, merasakan beban di hatinya. Kita harus berhati-hati, Rio. Ini bukan hal yang mudah. Kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita. Katanya, suaranya lembut namun tegas. Mereka berdua terdiam, merasakan ketegangan yang mengisi udara di sekitar mereka. Rio merasa bingung. Namun ia juga merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, Bu Melati merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Ia mencintai suaminya, namun hatinya juga tertarik pada Rio. Setelah beberapa saat, Bu Melati memecah keheningan. Rio, aku ingin kita tetap berteman. Aku tidak ingin kehilanganmu sebagai teman. Tapi kita harus menjaga batasan, katanya, suaranya penuh harapan. Rio mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Aku mengerti, Bu. Aku akan menghormati keputusanmu. Kita bisa tetap berteman. Jawabnya, berusaha tersenyum meskipun hatinya terluka. Malam itu, saat mereka berpisah, Rio merasa campur aduk. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Melati tidak akan hilang begitu saja. Namun ia juga menghormati keputusan Bu Melati untuk menjaga jarak. Di dalam hatinya, ia berharap bahwa suatu saat, mereka bisa menemukan jalan untuk bersama. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka tetap terjalin, meskipun ada batasan yang harus dijaga. Mereka masih saling membantu dan berbagi cerita. Namun ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Rio merasa sulit untuk menahan perasaannya. Sementara Bu Melati berusaha untuk tetap tegar. Suatu sore, saat mereka bertemu di taman, Rio melihat Bu Melati tampak lebih ceria. Bu, kamu terlihat bahagia hari ini, ujarnya, berusaha mencairkan suasana. Terima kasih, Rio. Aku baru saja mendapatkan kabar baik dari suamiku. Dia akan pulang lebih awal dari perjalanan dinasnya, kata Bu Melati,
Senyumnya tulus. Rio merasa campur aduk. Di satu sisi, ia senang untuk Bu Melati. Namun di sisi lain, hatinya terasa sakit. Itu kabar baik, Bu. Semoga kalian bisa menghabiskan waktu bersama. Jawabnya, berusaha tersenyum. Mereka melanjutkan percakapan, namun Rio merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Ia tahu bahwa Bu Melati berusaha untuk menjaga perasaannya. Namun ia juga merasakan bahwa perasaan itu tidak akan hilang begitu saja. Saat malam tiba, Rio pulang dengan perasaan yang berat. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Melati adalah sesuatu yang rumit. Namun ia tidak bisa mengabaikannya. Dalam hati, ia berharap bahwa suatu saat, mereka bisa menemukan jalan untuk bersama, meskipun itu tampak mustahil. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun Rio dan Bu Melati berusaha menjaga jarak, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Setiap kali mereka bertemu, ada rasa rindu yang tak terucapkan, dan setiap senyuman Bu Melati membuat hati Rio berdebar. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang rumit, antara rasa hormat terhadap Bu Melati dan ketertarikan yang semakin mendalam. Namun, Rio tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menahan perasaannya. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Rio memutuskan untuk mengunjungi Bu Melati. Ia merasa bahwa sudah saatnya untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Dengan langkah mantap, ia menuju rumah Bu Melati. Jantungnya berdegup kencang, dan ia berusaha menenangkan diri sebelum mengetuk pintu. "Selamat sore, Bu Melati," sapa Rio saat Bu Melati membuka pintu. Wanita itu tampak terkejut. Namun senyumnya segera menghiasi wajahnya. "Selamat sore, Rio. Ada yang bisa aku bantu?" tanya Bu Melati, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Rio menghela napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Bu, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting," katanya, suaranya bergetar. "Baiklah. Masuklah. Kita bisa berbicara di dalam," jawab Bu Melati, mengundang Rio masuk ke dalam rumah. Setelah duduk di ruang tamu, Rio merasakan ketegangan di udara. Ia melihat Bu Melati menatapnya dengan penuh perhatian, dan itu membuatnya semakin bersemangat untuk mengungkapkan perasaannya. "Bu, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku tidak bisa lagi menahan perasaanku. Aku tertarik padamu," ungkapnya, suaranya penuh emosi. Bu Melati terdiam sejenak, terkejut dengan pengakuan itu. "Rio, ia terhenti, bingung dengan perasaannya sendiri. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu ini sulit, Bu. Tapi aku merasa kita memiliki ikatan yang lebih dari sekadar teman. Setiap kali kita berbicara, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara kita," lanjut Rio, berusaha menjelaskan perasaannya. Bu Melati menatap Rio dengan tatapan yang dalam. "Aku juga merasakan hal yang sama, Rio. Namun, aku adalah seorang istri. Ini sangat rumit," katanya, suaranya lembut namun tegas. Rio merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata Bu Melati. Ia tahu bahwa situasi ini sangat sulit, namun ia tidak bisa mengabaikan perasaannya. "Aku mengerti, Bu. Aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi, aku tidak bisa berpura-pura tidak merasakan apa-apa," ujarnya, suaranya penuh kejujuran. Bu Melati menghela napas, merasakan beban di hatinya. "Kita harus berhati-hati, Rio. Ini bukan hal yang mudah. Kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita," katanya, suaranya penuh keraguan. Mendengar itu, Rio merasa bingung. Ia tahu bahwa Bu Melati mencintai suaminya, namun ia juga merasakan ketertarikan yang mendalam terhadapnya. "Bu, aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, dan aku siap mendukungmu, apapun keputusanmu," ujarnya, berusaha memberikan pengertian. Bu Melati menatap Rio dengan tatapan penuh haru. "Kamu adalah sosok yang baik, Rio. Aku sangat menghargai perasaanmu. Namun, aku harus memikirkan konsekuensi dari semua ini," katanya, suaranya bergetar. Setelah beberapa saat terdiam, Bu Melati melanjutkan, "Aku tidak bisa mengabaikan suamiku. Dia adalah orang yang telah bersamaku selama bertahun-tahun. Meskipun hidupku terasa monoton, aku tidak ingin menyakiti hatinya." Rio merasakan hatinya hancur mendengar keputusan Bu Melati. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksanya untuk memilih. "Aku mengerti, Bu. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan.
Ambil waktu yang kamu butuhkan untuk berpikir. Jawabnya, suaranya penuh pengertian. Malam itu, Rio pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Melati tidak akan hilang begitu saja. Namun ia juga menghormati keputusan Bu Melati untuk menjaga jarak. Dalam hati, ia berharap bahwa suatu saat, mereka bisa menemukan jalan untuk bersama, meskipun itu tampak mustahil. Beberapa hari kemudian, Bu Melati menghubungi Rio. Rio, bisakah kita bertemu? Aku ingin membicarakan sesuatu, katanya melalui telepon, suaranya terdengar serius. Rio merasa jantungnya berdegup kencang. Tentu, Bu. Kapan kita bisa bertemu? Tanyanya, berusaha terdengar tenang. Bagaimana kalau kita bertemu di taman sore ini? Jawab Bu Melati. Saat sore tiba, Rio sudah menunggu di taman dengan perasaan cemas. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan Bu Melati. Ketika Bu Melati tiba, ia terlihat lebih serius dari biasanya. Mereka duduk di bangku taman, dan Rio merasakan ketegangan di udara. Rio, terima kasih telah memberiku waktu untuk berpikir. Aku sudah memikirkan semuanya dengan matang, kata Bu Melati, suaranya lembut namun tegas. Apa keputusanmu, Bu? Tanya Rio, hatinya berdebar-debar. Bu Melati menghela napas, menatap Rio dengan tatapan yang dalam. Aku memilih untuk tetap setia pada suamiku. Meskipun hatiku hancur, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas penderitaan orang lain. Katanya, suaranya bergetar. Mendengar keputusan itu, Rio merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa Bu Melati telah membuat pilihan yang sulit. Namun ia tidak bisa menahan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Aku mengerti, Bu. Aku menghormati keputusanmu. Terima kasih telah jujur padaku. Jawabnya, suaranya penuh kesedihan. Bu Melati menatap Rio dengan penuh haru. Kamu adalah sosok yang baik. Rio, aku akan selalu menghargai perasaanmu. Meskipun kita tidak bisa bersama, aku berharap kita bisa tetap berteman. Katanya, suaranya lembut. Rio mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Aku akan berusaha, Bu. Meskipun sulit, aku akan menghormati keputusanmu. Jawabnya, berusaha tersenyum meskipun hatinya terluka. Malam itu, saat mereka berpisah, Rio merasa campur aduk. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Melati adalah sesuatu yang rumit, namun ia tidak bisa mengabaikannya. Dalam hati, ia berharap bahwa suatu saat, mereka bisa menemukan jalan untuk bersama, meskipun itu tampak mustahil. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka tetap terjalin, meskipun ada batasan yang harus dijaga. Mereka masih saling membantu dan berbagi cerita. Namun ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Rio merasa sulit untuk menahan perasaannya. Sementara Bu Melati berusaha untuk tetap tegar. Suatu sore, saat mereka bertemu di taman, Rio melihat Bu Melati tampak lebih ceria. Bu, kamu terlihat bahagia hari ini, ujarnya, berusaha mencairkan suasana. Terima kasih, Rio. Aku baru saja mendapatkan kabar baik dari suamiku. Dia akan pulang lebih awal dari perjalanan dinasnya. Kata Bu Melati, senyumnya tulus. Rio merasa campur aduk. Di satu sisi, ia senang untuk Bu Melati. Namun di sisi lain, hatinya terasa sakit. Itu kabar baik, Bu. Semoga kalian bisa menghabiskan waktu bersama. Jawabnya, berusaha tersenyum. Mereka melanjutkan percakapan, namun Rio merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Ia tahu bahwa Bu Melati berusaha untuk menjaga perasaannya. Namun ia juga merasakan bahwa perasaan itu tidak akan hilang begitu saja.